Oke, saya lanjutkan. Jadi pembahasan kita yaitu mengenai garis singgung lingkaran. Kemarin kita sudah bahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Kemudian kita juga bahas bagaimana cara mencari unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita cari garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu apa sih? Jadi garis singgung lingkaran itu adalah garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran itu adalah sebuah garis yang ditarik dari luar lingkaran yang menyinggung satu titik di lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgung lingkaran tersebut. Jadi ini ada titik nih di luar lingkaran, titik B. Kemudian kita tarik nih, tarik lurus ini, sret. Di titik ini menyinggung satu titik di lingkaran tersebut dan tegak lurus dengan jari-jari. Tegak lurus nih, berarti tegak lurusnya di A. Jadi kemudian garis singgung lingkaran tersebut juga memiliki sifat yang pertama yaitu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Dia selalu tegak lurus. Nah, ini juga tegak lurus nih di sini. Dia selalu tegak lurus dengan jari-jari di titik singgung lingkaran. Titik singgung lingkaran ini yang A. Kalau ini C. Ini garis singgungnya, ini AB. Kalau garis singgung yang ini CB. Jari-jarinya OE, OC, OA. Paham ya? Kemudian, dari satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran. Nah, dari titik ini hanya bisa ditarik satu garis singgung saja, yaitu garis singgung AB. Atau gini nih, saya punya garis singgung di sini di satu titik ya. Nah, ini hanya bisa ditarik satu garis singgung saja. Kemudian di titik sini, C nih. Nah, kita hanya bisa menarik satu garis singgung saja, tidak bisa dua, ya. Kemudian dari satu titik di luar lingkaran dapat ditarik dua garis singgung yang panjangnya sama. Nah, kalau di dalam di lingkaran kan hanya dapat satu nih. Berarti kalau di titik di luar lingkaran itu bisa ditarik dua garis singgung BA dan BC. Ini kalau saya punya titik di sini nih, hanya bisa menyinggung dua garis singgung ya. Ini garis singgung pertama. Ini titik di luar lingkaran menyinggung dua garis singgung. Nah, ini singgung yang kedua seperti itu. Begitu juga dengan B ini bisa ditarik di A sama di C ini dua garis singgung ya. Itu tadi sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mengenai rumus garis singgung ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang pertama yaitu dalil Pitagoras. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan dalil Pitagoras. Rumusnya bagaimana? Kita akan mencari garis singgung nih, garis singgungnya ini ya. Nah, berarti AB kuadrat. Kita lihat nih, garis singgung AB ini tegak lurus di A. Nah, berarti AB kuadrat sama dengan BO kuadrat dikurangi AO kuadrat. Ya, berarti AB ini adalah garis singgung, akar dari BO kuadrat ini adalah titik pusat, jarak titik pusat ke garis singgung B. Titik B berarti BO kuadrat dikurangi AO kuadrat ya. Kalau sudah, atau bisa juga dengan rumus lain sama dengan Pitagoras. Ini biasa disingkat dengan J sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R kuadrat ya. Di mana J itu adalah garis singgung. Garis singgung. Garis singgung yang mana? Ini nih, garis singgung AB atau BC ini garis singgungnya. Kemudian D itu adalah jarak titik O ke B. Nah, jarak titik O ini ke B itu adalah D. R itu adalah jari ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumus kedua yaitu kesebangunan. Nah, kalau kita lihat nih, kita ambil di ABC, ABO ya, segitiga ABO. Kita tarik sini.
Nah, titik segitiga di siku-siku di A, ini O, ini B. Kita bisa mencari dari kesebagunan, yaitu segitiga kecil. Kecil itu adalah ini C, ini D, segitiga BCD per segitiga besar. Besar itu adalah AOB, ya. Kemudian kita bandingkan nih, tingginya kita bandingkan, alasnya kita bandingkan, miringnya kita bandingkan. Pertama kita bandingkan alas. Alas segitiga kecil yaitu CD dibanding alas segitiga besar AO. Kita juga bisa membandingkan tingginya. Tinggi segitiga kecil yaitu BC dibanding tinggi segitiga besar yaitu AB. Setelah tingginya kita juga bisa bandingkan miringnya. Miring segitiga kecil yaitu BD dibanding yang besar yaitu BO. Oke, paham ya? Yang ini tadi alas, yang ini tinggi, yang ini sisi miring. Nah, kita juga bisa membandingkan dengan rumus layang-layang. Kita lihat segi 4 COAB. Kita gambar di sini ya. Kita tarik ke atas, maaf. Nah, jelek gak apa ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat O, C, A, B. COAB ini akan layang-layang ya, layang-layang. Kemudian sisi CA itu diagonal, sisi OB juga diagonal. Nah, berarti nanti kita bandingkan luas layang-layang dibanding luas layang-layang ini kan terdiri dari dua segitiga siku-siku ya kan. Ini siku-siku di C sama siku-siku di A. Berarti 2 kali luas segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya kan ada 2 tuh. Berarti kan 2. Berarti 2 dikali luas segitiga siku-siku. Nah, berarti luas layang-layang itu kan luas layang-layang luas ABCO sama dengan 2 kali luas segitiga pertama yaitu segitiga OCB ditambah segitiga OAB ya. Kalau rumus dari luas layang-layang itu kan setengah kali diameter 1. Diameter 1 itu adalah OB dikali OC, 2 dikali setengah alasnya itu ada AO dikali tingginya nih, tingginya AB. Nah, ini 2 ya, 2 kali kan segitiga siku-siku. Nah, biasanya kita akan mencari sisi ini nih. Di soal-soal itu biasanya CA. Kalau CA kita bisa gunakan ini, kesebangunan segitiga, juga bisa kesebangunan layang-layang. Tapi biasanya lebih mudah yang layang-layang ini. Kalau kita hafal luas layang-layang dan luas segitiga, ya. Video kali ini cukup ya mengenai sifat dan rumus dari garis singgung lingkaran itu sendiri. Semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman suka silakan di like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye.